Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, eh, dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dan dosen dari Yanto SIMAK. Dengan ini saya akan memaparkan laporan tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2020. Di bab pendahuluan ini ada profil perusahaan, identitas perusahaan, informasi umum, riwayat singkat perusahaan, kegiatan dan bidang usaha, struktur organisasi, visi, misi, dan budaya perusahaan, dan nilai perusahaan. Ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu profil Dewan Komisaris, komposisi dan keberagaman Dewan Komisaris, penilaian atas kinerja Dewan Komisaris. Pengelolaan human capital management, kebijakan karyawan dan manajemen sumber daya manusia, program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen, penghargaan dan pengakuan eksternal, pengelolaan informasi pemegang saham dan obligasi. Laporan atas kinerja komite di bawah direksi, poin-poinnya penilaian kinerja komite-komite terkait, adanya perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya, terus ada jejak langkah, milestone pengembangan perusahaan dari 1997 sampai 2020, laporan peristiwa penting tahun 2020, gambaran kinerja perusahaan, adanya kinerja perusahaan dibandingkan dengan industri pertambangan. Yang kedua, kinerja operasi per segmen usaha. Laporan pengembangan perusahaan dari 1997 sampai 2020 yaitu satu, adanya peningkatan jumlah karyawan perusahaan, adanya perluasan pasar atau peningkatan jumlah cabang perusahaan, adanya penambahan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, dan yang keempat, peningkatan pendapatan atau profitabilitas perusahaan dari tahun ke tahun. Selain itu, ada pengembangan perusahaan juga adalah dari berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kinerja keuangan, ada uraian atas kinerja keuangan perusahaan, laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi, kemampuan membayar pinjaman dan kolektibilitas piutang. Uraian di atas kinerja keuangan perusahaan. Dalam uraian kinerja keuangan perusahaan terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Beberapa poin yang dapat menjadi konteks dalam uraian tersebut antara lain: satu, adanya kinerja keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai indikator. Indikator-indikator tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain indikator keuangan, ada juga faktor-faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan yang keempat, uraian tentang kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Struktur modal dan kebijakan struktur modal. Poinnya: satu, ikatan material untuk investasi barang modal. Yang kedua, target perusahaan di awal tahun 2020 dan realisasi tahun 2020. Target di tahun 2021. Pada awal tahun 2020, banyak perusahaan menetapkan target yang ambisius untuk dicapai sepanjang tahun tersebut. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan banyak perusahaan harus menyusun ulang strategi mereka untuk mencapai target tersebut. Informasi terkait investasi dan ekspansi. Satu, investasi untuk menghadapi tantangan ke depan, proyek-proyek pengembangan Antam, investasi dan kepemilikan di entitas asosiasi dan patungan, terus tata kelola perusahaan. Capaian penilaian penerapan GCG. Satu, struktur tata kelola perusahaan, rapat umum pemegang saham. Manajemen resiko. Satu, sistem pengendalian intern. Dua, kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor. Yang ketiga, manajemen resiko dan implementasi GCG di Antam. Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya secara efektif dan efisien. SPI meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam rangka mencegah dan mendeteksi kecurangan, kesalahan,
atau ketidakkonsistenan dalam operasi organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan, adanya komitmen keberlanjutan perusahaan, fokus pada aspek kinerja operasional lingkungan, ketenagakerjaan, konsumen, dan masyarakat. Dalam bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan organisasi tidak terbatas pada aspek keuangan semata. Terdapat beberapa faktor lain yang memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adanya laporan keuangan, yaitu dari surat pernyataan tanggung jawab atas laporan tahunan. Yang kedua, surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas manajemen risiko dan pengendalian internal. Kesimpulannya, capaian perusahaan di tahun 2020, prospek dan rencana masa depan. Kesimpulannya, capaian perusahaan di tahun 2020 telah berakhir dan saatnya untuk merespon capaian yang telah dicapai di perusahaan. Beberapa hal yang menjadi konteks dalam penilaian capaian perusahaan di tahun 2020 antara lain bagaimana perusahaan menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah perusahaan berhasil mempertahankan atau meningkatkan pendapatan dan probabilitas. Yang ketiga, bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan pasar. Yang keempat, bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi bisnis. Yang kelima, bagaimana perusahaan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan di tengah situasi yang sulit. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.